Shalom, kembali dengan saya Perlindungan Sitorus, Ketua Umum Organisasi Lawyer dan Legal. Ini saya mau menanggapin atau mau menerangkan perbedaan permohonan penetapan waris dengan pembagian waris. Ya, tadi ada seorang rekan saya, seorang advokat yang mengajukan permohonan penetapan waris di Pengadilan Agama Mojokerto. Tetapi oleh pihak Pengadilan Agama Mojokerto dikatakan kurang pihak. Ya, alasannya kenapa dikatakan kurang pihak? Si hakimnya itu menanyakan kepada prinsipal tujuannya untuk apa. Si prinsipal itu menyampaikan untuk mengambil uang deposito di bank, sehingga akhirnya dengan asumsinya sendiri hakim Pengadilan Agama mengatakan kurang pihak, jadi meminta agar permohonannya dibatalkan. Ya, akhirnya sayangnya rekan saya advokat ini tidak memiliki argumentasi, sehingga akhirnya mengikuti kemauan hakim. Ya, ini perlu saya tekankan ya. Dalam persidangan derajat kita pengacara dengan hakim itu sama-sama penegak hukum. Jadi jangan dimauin tok kemauannya dia, omongannya dia bukan dewa. Hakim itu bukan dewa, hakim bukan malaikat ya. Jadi kita harus bantah kalau kita merasa apa yang disampaikannya itu tidak berdasarkan hukum ya. Kenapa saya katakan tidak berdasarkan hukum? Ya, ingat di dalam persidangan kasus perdata hakim itu pasif. Ingat ya, kasus perdata hakim pasif. Ya, persidangan pidana hakim aktif. Ya, hakim aktif. Jadi sehingga ya dalam persidangan pidana hakim bisa memaksa atau meminta untuk dihadirkan saksi. Ya, dia bisa memaksa agar menghadirkan saksi. Jaksa itu bisa dipaksa karena hakimnya itu aktif. Tetapi dalam kasus perdata tidak bisa. Saksi itu harus dihadirkan oleh kita sebagai penggugat atau tergugat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sangat jauh berbeda sekali permohonan penetapan waris dengan pembagian waris. Penetapan waris itu, permohonan penetapan waris itu masuk ranah permohonan yang diajukan oleh para ahli waris. Ya, para ahli waris yang menyampaikan permohonan ahli waris. Kok bisa hakim mengetahui kurang pihak? Wong dia nggak tahu siapa-siapa ahli warisnya. Ya, mestinya disidangkan dulu barulah tahu. Ya, pihak-pihak yang mau dinyatakan sebagai ahli waris. Ya, hal ini berdasarkan ya pasal 49 huruf B. Ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Ya, itu masuk ranah permohonan. Sementara untuk pembagian waris ini masuk ranah gugatan. Jadi itu saja sudah berbeda. Permohonan penetapan waris, sementara kalau pembagian itu masuk ranah gugatan. Ya, itu ranah gugatan. Itu juga sudah diatur ya, diatur dalam kompilasi hukum Islam ya, pasal 188 dan 175. Ya, itu pembagiannya sudah ada. Nah, terus di dalam pembagian waris ini juga harus ditetapkan dulu apakah itu harta gonogini, apa harta bawaan. Nah, apakah itu harta gonogini atau bawaan itu juga harus ditentukan dulu ya untuk pembagian waris. Sementara untuk penetapan waris tidak ada sampai di situ. Ya. Tidak ada sampai di situ. Ya, cukup hanya
ya membawa saksi 2 orang, ya membawa para ahli waris, ya menghadirkan para ahli waris itu, lalu ditetapkanlah ya siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Nanti kalau di belakangan hari ada persoalan hukum, ada pihak yang merasa ahli waris tidak ditetapkan sebagai ahli waris, itu sudah perbuatan pidana. Nah, pengadilan tidak mau tahu. Ya, yang dipidana itu yang mengajukan permohonan waris tadi. Nah, permohonan penetapan waris tadi berarti dia membuat keterangan bohong, keterangan palsu dalam persidangan. Itu dipidana. Ya, itu perbedaannya pembagian dan penetapan waris. Ya, pembagian dan penetapan ini masuk ranah perdata. Semestinya itu hakim pasif, ya, hakim pasif. Nah, jadi dia nggak tahu, mengatakan nggak bisa, kurang pihak, nggak ada di permohonan itu kurang pihak. Ya, di gugatan baru ada kurang pihak, gitu loh. Ya, terus dia menyarankan mengikutkan ibu kandung dari si yang meninggal. Ini ceritanya si suami yang meninggal itu si istri. Si istri itu punya deposito di bank. Jadi pihak bank minta penetapan waris. Nah, apabila dia bilang kurang pihak harus menyertakan ibunya, berarti si pihak bank juga harus dilibatkan sebagai turut tergugat. Ini loh. Ini kan jadi tambah kisru. Kok malah jadi hakim yang ngajarin nggak benar? Lah advokatnya mau saja. Nah, ini yang salah. Nah, kita sebagai advokat harus menentang. Satu, saya pernah itu ribut di pengadilan negeri Jombang. Ya, saya ribut bertengkar dengan yang ada saat itu sing memimpin persidangan itu ketua pengadilan negeri Jombang. Ya, saat itu acaranya masuk ke agenda kesimpulan. Saat itu masuk ke agenda kesimpulan. Tapi saya masih ada bukti baru, tambahan bukti dan tambahan saksi. Saya keberatan, mohon ditunda, sidang mohon ditunda untuk mendengarkan keterangan saksi atau menambah bukti surat saya. Hakimnya tidak mau, dia minta ngotot kesimpulan, saya tidak mau, saya nggak terima. Nah, sehingga akhirnya ketua majelisnya yang ketepatan ketua pengadilan diskusi sama kedua hakim anggota. Nah, setelah diskusi, ketua majelis hakim itu minta maaf dan mempersilahkan diperiksalah saksi saya dan bukti surat saya disampaikan. Kemudian kesimpulannya diundur 1 minggu lagi. Itu. Jadi kita jangan hanya diem tok sebagai advokat. Kalau sebagai advokat diam, kasihan kliennya gitu loh. Ya, kasihan kliennya. Nah, terus lagi jangan berikan klien itu, ini kasus perdata loh ya. Ini kita berbicara kasus perdata. Hakim langsung bertanya kepada klien kita. Ya, tegur hakimnya, mohon izin majelis, saya keberatan. Ya, tolong hargai saya sebagai kuasa hukumnya. Kalau bertanya, tanya ke saya dulu. Nanti setelah ke saya baru saya tanyakan ke prinsipan saya. Itu yang benar. Karena di dalam kasus perdata, kita sebagai pengacara bisa mewakili klien. Nah, prinsipal. Berbeda di dalam kasus pidana. Kalau kasus pidana, kita hanya bisa mendampingi. Itu pun kita juga masih bisa ngomong. Ya, kita juga masih bisa ngomong di dalam kasus pidana. Tetapi di dalam kasus perdata, kita memiliki hak penuh untuk mewakili pemberi kuasa. Begitu ya. Ya, saya rasa paham ya. Ya, saya rasa paham. Jadi jangan gampang atau jangan sedikit-sedikit mengikuti apa kemauannya hakim. Ingat, hakim bukan malaikat. Dia juga manusia yang bisa salah. Ya, kalau kita menganggap dia tidak sesuai dengan hukum, kita lawan, kita bantah. Karena kita sama-sama penegak hukum. Posisinya hakim dengan posisinya pengacara di persidangan sama-sama pelaksana undang-undang.
pelaksana undang-undang tidak jauh lebih tinggi, tidak jauh lebih rendah, sejajar. Hakim pelaksana undang-undang kehakiman, advokat pelaksana undang-undang advokat, mereka sejajar. Paham ya? Paham ya? Jangan mulai sekarang jangan merasa merasa di bawah hakim, jangan. Memang mereka punya hak untuk memutus, tapi kita juga punya hak untuk membela. Ya, kita juga punya hak untuk membela agar hakim tidak keliru. Terima kasih. Selamat malam.